Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali di dalam firman Tuhan dan kita ada pada minggu terakhir di tahun 2020 ini. Itu sebabnya kita akan melihat firman Tuhan yang akan membuat kita melangkah di tahun yang baru mendatang dengan kemenangan, dengan satu sukacita, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini adalah jangan menoleh, maju terus. Kita memulainya dari Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan, siapa yang siap membaca tidak pernah bergerak mundur, tapi membaca adalah bergerak ke depan. Membaca adalah bergerak maju. Membaca adalah melangkah ke depan, melakukan segala aktivitasnya ke depan. Dan dikatakan oleh Yesus, siapa yang siap membaca, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Kalau dia menoleh ke belakang, maka dia tidak layak untuk sebuah kemenangan. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan ini, sama seperti saudara dan saya ada di akhir tahun 2020 ini, menjelang masuk di tahun 2021. Kalau kita siap membaca, kita tidak boleh mundur. Siap membaca artinya bergerak ke depan, terus maju. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-4, dikatakan begini, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Pemilik kebun anggur ini sudah sepakat dengan penggarap-penggarap, pekerja-pekerja sejak jam 6 pagi. Tetapi ketika jam 9 pagi dia keluar dan dia dapati orang-orang menganggur. Dia berkata, kenapa kamu tidak bekerja? Mereka berkata, tidak ada yang membayar kami, tidak mau orang memakai kami. Tapi Tuhan itu berkata, sekarang kamu pergi ke kebun anggurku, dan apa yang bisa kuberikan kepadamu akan kuberikan kepadamu. Dan ini tidak hanya dilakukan hanya jam 9 pagi, tapi dia juga keluar jam 12, keluar jam 3 sore sampai jam 5 sore, di mana hanya tersisa 1 jam saja orang bekerja. Tuhan itu berkata, pergilah bekerja di kebun anggurku. Artinya saudara, Tuhan itu menginginkan semua orang bergerak. Tuhan itu menginginkan siapa saja melakukan langkah-langkah ke depan. Bukan berdiam diri, bukan terus merenungi masa lalu, bukan hanya terus merenungi apa yang sudah terjadi di tahun ini. Tapi Tuhan berkata, pergilah ke kebun anggurku. Artinya ada pekerjaan di sana, ada yang bisa dikerjakan. Entahkah orang itu sepakat pagi-pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore. Semua Tuhan itu berkata, masuk ke kebun anggurku dan kerjalah di situ. Apa yang bisa kuberikan, akan kuberikan kepadamu. Saudara, artinya Tuhan tidak ingin saudara dan saya tinggal di dalam perenungan berlama-lama, tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, bergeraklah ke depan. Kalau membaca Amos pasal yang ke-9, Amos pasal 9 ayat yang ke-13, dikatakan begini,
Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Menarik diperhatikan ayat ini, saudara sekalian, bahwa akan ada waktunya, demikianlah firman Tuhan, pembajak akan tepat menyusul penuai. Artinya antara penuai dan pembajak itu seperti sudah tidak ada jeda waktu. Semua orang bergerak, entahkah dia penuai, entahkah dia pembajak, entahkah dia penuai, pengirik buah anggur, penabur benih. Mereka terus bekerja, bergerak. Artinya saudara, tidak lagi kita bisa berkata, itu bukan bagian saya, itu bukan tempat saya. Tidak waktunya mengerjakan penaburan, tidak waktunya kerjakan penuaian, tapi semua akan bergerak bersama. Artinya saudara, tidak ada waktu yang sia-sia. Apa saja bisa dikerjakan. Itu sebabnya sekalipun datang jam 5 sore, tapi ketika bergerak ke depan, maka dia akan tiba pada sore hari ketika Tuhan itu berkata, berikan upah kepada pekerja-pekerja itu. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, puncak langkah-langkah itu adalah padang rumput hijau dan air yang tenang. Saudara, perjalanan kita adalah sebuah perjalanan yang melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dan puncaknya adalah padang rumput hijau dan air yang tenang. Kalau kita berpatokan kepada pernyataan Tuhan Yesus, dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, Yesus berkata, siapa yang masuk melalui aku, dia akan dapat selamat dan padang rumput. Artinya saudara-saudara, ada tujuan puncak yang harus saudara perhatikan, sehingga saudara tidak berhenti, tidak menjadi perenung saja, menghabiskan waktu seharian tanpa melakukan sesuatu. Seperti penganggur-penganggur, ada yang jam 9 baru pergi bekerja, ada yang jam 12 baru pergi bekerja, ada yang jam 3 baru pergi bekerja, atau jam 5 sore. Tetapi Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara tinggal terpaku membayangkan apa yang terjadi di tahun ini, dan kita berharap di tahun ke depan entah bagaimana keadaannya. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau menoleh ke belakang, tapi majulah, bergeraklah ke depan, sebab di depanmu ada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ada keselamatan dan padang rumput di hadapan saudara dan saya. Nah saudara-saudara, Mazmur 23 menjelaskan bagaimana Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang berjalan, orang-orang yang ada di dalam geraknya itu, saudara. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-3, 3, 4, 5 dan 6 dikatakan begini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara lihat, mulai dari ayat yang ketiga, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan mendampingi saya dan saudara di dalam langkah-langkah kita membaca ke depan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mendukung kita untuk terus berjalan. Dia membimbing kita, Ia menuntun kita, Dia menyediakan gada dan tongkatnya, sehingga ketika kita ketemu dengan lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan berkata, aku ada bersama dengan engkau. Kita semua tidak ngerti tahun 2021 seperti apa dan apa yang akan jadi pengalaman saudara dan saya. Tetapi kita percaya Tuhan mendampingi langkah-langkah kita, sebab Dia ingin saudara dan saya sampai kepada puncak perjalanan itu, padang rumput hijau dan air yang tenang. Saudara, kalau kita simpulkan sesuai dengan firman Tuhan, Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah perjanjian Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan, tidak meninggalkan engkau. Artinya Tuhan selalu mendampingi saudara dan saya di dalam membaca ke depan tadi, di dalam masuk bekerja di kebun anggur. Walaupun hanya 1 jam, ingat baik-baik, penabur akan berjalan di belakang penuai. Pengirik buah anggur akan ada di depan dari orang-orang penabur benih. Artinya saudara, apapun juga bagian saudara, saudara bisa bekerja, saudara bisa membaca, dan Allah tidak akan membiarkan saudara. Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, pada kata pertama, aku memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa itu adalah mandat atau keistimewaan, satu hak berkuasa, sehingga dikatakan engkau bisa menginjak ular dan kalajengking. Itulah mandat Tuhan untuk menguasai. Dan kuasa yang kedua dikatakan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Itu adalah power, kuasa atau kemampuan untuk berbuat sesuatu. Artinya saudara, kepada saudara dan saya yang melangkah di tahun 2021, yang membaca di tahun 2021, Tuhan berkata, aku memberikan kuasa, mandat, keistimewaan kepadamu, dan aku memberikan kuasa untuk berbuat, kemampuan untuk berbuat. Bahasanya, saudara, ada kuasa mukjizat di dalam saudara dan saya. Kuasa, mandat, keistimewaan, otoritas itu didampingi dengan kuasa yang berupa kemampuan, kuasa untuk berbuat perkara-perkara yang besar. 2021 ada di depan kita, dan itu lahan kita yang harus kita baca.
Tetapi situasi kadang-kadang membuat kita gentar dan takut. Itu sebabnya kepada Yosua Tuhan berpesan begini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut. Kecut itu artinya tergoncang dan tawar hati, hilang semangat, seperti tangan yang turun, sudah tidak mau lagi menarik busur panah. Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan kecut, jangan terguncang dengan situasi-situasi yang ada, dan jangan tawar hati, jangan kehilangan semangat. Apapun yang terjadi, jangan kehilangan semangat. Tuhanmu masih bisa berbuat banyak hal. Tuhanmu masih bisa melakukan perkara dahsyat. Bukankah kepadamu sudah diberikan kuasa, mandat keistimewaan, dan kuasa kemampuan untuk berbuat mujizat ada di dalam hidup saudara. Jangan gentar, jangan kecut, jangan terguncang, dan jangan tawar hati, tapi tetaplah pandang ke depan. Saya harus membaca, saya harus melangkah ke depan, saya harus bergerak ke depan, supaya saya sampai kepada puncak itu, padang rumput hijau dan air yang tenang. Ibrani 12 ayat 1. Di situ dikatakan, mari kita berlomba dengan baik di dalam perlombaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena kita, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba, membacaklah dengan baik, dengan tekun, sebab engkau harus melakukan itu. Itu adalah bagianmu. Engkau harus membaca, engkau harus bergerak ke depan. Engkau tidak boleh berdiam diri, engkau tidak boleh memangku tangan lalu berkata, sudahlah, sama seperti tahun ini saya akan lihat kesukaran. Tapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, sekalipun engkau berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Orang boleh melihat sepertinya engkau ada dalam kegagalan. Orang mungkin menilai saudara ada di dalam ketakutan, kegentaran yang besar. Tapi Tuhan mengubahkan semua itu. Tuhan bisa membuat engkau menjadi pemenang, asal engkau mau berlomba dengan benar. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan kuasa, mandat, keistimewaan, otoritas, dan kuasa mujizat Tuhan taruhkan dalam saudara untuk memenangkan perjuangan saudara, untuk saudara dapat membaca dengan baik sampai kepada akhir dari tujuan perjalanan kita. Puji Tuhan, mari kita datang di dalam Tuhan. Haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu. Kita nyanyi beberapa kali nyanyian ini, lalu kita berdoa sama-sama. Haleluya. Kebesaran-Mu,
Ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Tuhan Allah dan Juru Selamat itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali kami mendengar firman Tuhan di minggu terakhir di tahun 2020 ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Kami diingatkan untuk terus bergerak maju bersama dengan Engkau. Tidak berpangku tangan. Sebab jam berapapun kami ada Tuhan Yesus dalam perjalanan kami itu, kami tetap punya peluang untuk berbuat. Kami punya peluang untuk berkemenangan. Kami punya peluang untuk sampai kepada rumput hijau dan air yang tenang. Asal kami mau bergerak, asal kami mau membajak dengan baik ke depan. Itu sebabnya Tuhan Allah dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan yakinkan kami. Jangan kami menjadi kecut dan tawar hati. Jangan kami digentarkan oleh situasi. Jangan kami dibuat menjadi lemah karena keadaan. Sebab kami tahu kuasa Tuhan ada pada kami. Kuasa dominasi, kuasa Tuhan Yesus yang menjadi otoritas atas kami. Bahkan kuasa yang menjadikan kami mempunyai kemampuan dahsyat. Kuasa mujizat Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus berlangkah dengan kemenangan. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami tidak berhenti di perjalanan kami ke depan. Tahun 2021 adalah saatnya kami membajak dengan sungguh-sungguh. Adalah saatnya kami untuk bekerja dengan baik dan benar, supaya kami sampai kepada kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-anak Tuhan. Seberapa mereka yang mendengar firman kali ini, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Apapun juga keadaan yang kami hadapi, kami mau tegak dan terus bekerja, melangkah, melakukan bagian kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Presiden kami Bapak Joko Widodo, Engkau memberi hikmat kepada beliau, bahkan Tuhan seluruh aparat dan perangkat pemerintahan kami sampai ke tempat kami ini.
Di dalam penguasaan Tuhan kami persembahkan, supaya mereka mendapat kemurahan-kemurahan Tuhan, dapat mengerti dan tahu cara-caranya ya Tuhan, untuk menangani segala situasi. Kami doa untuk bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Banyak daerah dengan status merah, dan kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkemurahan bagi negara dan bangsa kami ini. Ubahkanlah situasi yang ada ini, ubahkanlah situasi yang ada ini Tuhan, supaya menjadi kembali normal. Kembali kami boleh leluasa di hadapan Tuhan, dan bangsa kami boleh keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-gereja Tuhan. Biar semua gereja-gereja Tuhan dapat melayani dengan baik. Terpujilah Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Dan biarlah sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus adalah pada kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya. Amin.